Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kopi Bray Channel. Bray, tidak perlu kita perdebatkan lagi bahwa sosok di balik kesuksesan timnas kita saat ini, timnas Indonesia, adalah Coach Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan ini membawa timnas kita melaju jauh ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sepanjang sejarah Indonesia. Dan saat ini sang juru taktik asal Korea Selatan itu sedang berlibur kembali ke negaranya, Korea Selatan. Dan sesampai di bandara Korea Selatan, beliau sudah diserbu oleh awak media. Dan sebentar lagi kita akan simak cuplikannya di channel Garuda Aktif ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Garuda Aktif ya. Dan juga channel Kopi Bray tentunya. Yuk, kita simak cuplikannya. 인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 제일 잘 안다며 사실은 눈물이 많아졌어요. 왜냐하면 인도네시아 사람들이 마음이 따뜻합니다. 따뜻해가지고 좀 느긋하면서도 서로가 좀 양보하는 느낌도 있고. STY skakmati media Korea Selatan yang dulu menghujatnya pelatih yang dicampakkan kali ini menjadi pelatih yang dirindukan. Indonesia adalah hati saya. Oh, Indonesia adalah hati saya. 한국에서 저 아무리 월드컵 감독해도 이렇게 베풀어 준 사람 없었어요. 솔직히 얘기하면. 맞아요. 그렇지만 Sintayong, pelatih yang memimpin timnas U23 dan timnas senior itu telah selesai menjalani misinya dengan mendapatkan timnas Garuda melaju ke babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 di ronde ketiga. Setelah terlihat selesai menjalankan misinya, Sintayong kemudian dipersilakan untuk berlibur atau pergi ke kampung halamannya di Korea Selatan. Namun setelah sesampainya di bandara, STY kaget karena dirinya telah diserbu oleh media-media Korea yang menunggu kedatangannya. Ternyata media tersebut ingin mengajak Sintayong untuk menginterview dirinya setelah mengantarkan Indonesia lolos ke round ketiga. Namun dengan senang hati STY menerima semua itu. Namun yang lebih mengejutkan lagi bahwasannya dalam interview Sintayong menjelaskan bagaimana orang Indonesia mencintai dirinya dan hal itu membuat media Korea terkejut karena pada Piala Dunia 2018 lalu Coach Shin dilempari telur dan dibuang begitu saja. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Dan inilah berita selengkapnya. 나타났다 그러면은 거의 대부분 뇌졸중의 시초일 수 있습니다. 그래서 그럴 때는 반드시 눕히고 많아요. 이 토하는 속에서 기도 확보가 안 돼서 이제 그 토하는 음식이 기도로 넘어가서 폐렴이 생길 수가 있습니다. 그러면 나중에 합병증이 많이 생기고 잘못하면 폐혈증으로 가서 사망할 수도 있고요. 그렇기 때문에 고개를 옆으로 돌려주세요. Ya, pada beberapa akhir-akhir ini, media Korea menyoroti aksi mantan pelatih timnasnya Sintayong dalam menaungi timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia dengan sejarah mengejutkan telah naik level. Hal itu telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya dengan adanya pelatih yang berasal dari Korea Selatan tersebut menjadikan timnas Indonesia lebih percaya dan meningkatkan mutunya di dalam persepak bolaan Indonesia di kancah Asia. Dan puncaknya ketika timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 yang lalu, di mana kala itu Coach Shin berhasil mengalahkan negaranya sendiri, Korea Selatan. Sebuah momen yang seakan terlihat media Korea tak percaya karena Sintayong telah mengalahkan negaranya sendiri yang dulu sempat diremehkan dan saat ini berbanding terbalik, STY telah menunjukkan kualitasnya dengan bisa mengalahkan Korea Selatan di tangannya sendiri. Ya, kegagalan timnas Korea Selatan ke Olimpiade Paris 2024 menjadi ironi karena tim tersebut harus kalah melawan timnas yang diasuh oleh pelatih asal negaranya itu sendiri, Sintayong. Salah satu yang disebutkan oleh media Korea yang bernama Nate, di mana ia menuliskan artikel yang berjudul Indonesia asuhan Sintayong menghalangi jalan sepak bola Korea menuju Olimpiade ke-10 berturut-turut mengulas taktik Sintayong sebagai pelatih sepak bola. Tak hanya itu, media Korea lainnya yang bernama News 1 Korea menjelaskan bahwa Sintayong adalah kelebihan timnas Indonesia di Mandala dalam artikelnya. Mereka menyebutkan, salah satu kelebihan Indonesia adalah dipimpin oleh pelatih Sintayong. Pelatih Shin sudah lama bersama para pemain, lawan terorganisir dan solid. Tulis News 1 Korea.
Tak hanya itu, media Korea lainnya seperti Footballist merilis artikel dengan berjudul Shin Tae-yong, pelatih yang dirindukan oleh federasi 6 tahun lalu mengubah sejarah sepak bola Korea. Tulis Footballist. 나타났다 그러면은 거의 대부분 뇌졸중의 시초일 수 있습니다. 그래서 그럴 때는 반드시 눕히고 많아요. 이게 토하는 쏘에서 이게 기도가 확보가 안 돼서 이제 그 토하는 음식이 기도로 넘어가서 폐렴이 생길 수가 있습니다. 그러면 나중에 합병증이 많이 생기고 잘못하면 폐혈증으로 가서 사망할 수도 있고요. 그렇기 때문에 고개를 Ya, dengan keberhasilan Shin Tae-yong menyulap Indonesia menjadi tim yang tangguh, lantas hal itu membuat media asal Korea Selatan rela menunggu berjam-jam demi menyambut kedatangan Shin Tae-yong di bandara. Mereka lantas melakukan seksi interview kepada Coach Shin. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Shin Tae-yong lantas menjawab beberapa pertanyaan. Di mana salah satu pertanyaannya adalah saat bagaimana rasanya membawa timnas Indonesia lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. 우리 인도네시아 팀이 사실 힘든 2차 예선을 통과하고 3차 예선 갖는 거에 대해서는 진짜 저 또한 너무 기분 좋고 인도네시아가 한 번도 또 3차 예선 가보지를 못했던 ya kita belum pernah melaju sebelumnya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. 다 기분 좋아하고 yang pertama kali ya beliau Shin Tae-yong 우리 축구협회장 모두 membawa timnas kita melaju ke round ketiga. Tak hanya itu saja, pertanyaan lain lantas dilontarkan oleh media kepada Shin Tae-yong tentang bagaimana perasaannya terhadap sikap orang Indonesia kepada Shin Tae-yong. Lantas tanpa basa-basi, STY mengatakan bahwa orang Indonesia adalah orang yang sangat hangat. Dan Shin Tae-yong menjawab bahwa dirinya sangat dihargai di Indonesia. Bahkan ia seperti idola baru di Indonesia. Hal itu emang benar adanya karena secara tidak langsung Shin Tae-yong telah membawa Indonesia jauh terbang tinggi yang dulunya diremehkan sulit menghadapi tim-tim di ASEAN. Dan untuk sekarang ini mereka telah naik level di atas ASEAN, melainkan di Asia dan targetnya Piala Dunia. 제가 요즘 인도네시아 와서 사실은 눈물이 많아졌어요. 왜냐면 인도네시아 사람들이 마음이 따뜻합니다. 따뜻해가지고 좀 느긋하면서도 서로가 좀 양보하는 느낌도 있고 베푸는 것도 있고 이러다 보니까 한국에서 저 아무리 월드컵 감독해도 이렇게 100% 충성 없었어요. 솔직히 얘기하면. 맞아요. 그렇지만 인도네시아 와서 Ya, di sisi lain, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa ia akhir-akhir ini lebih banyak menangis karena kecintaan masyarakat Indonesia kepada dirinya sungguh tak terbendung. Ketulusan hati masyarakat Indonesia mendukung Shin Tae-yong tanpa pamrih, tak heran jika Shin Tae-yong menjadi idola baru di sepak bola tanah air. Ya, Shin Tae-yong bukan pelatih abal-abal. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong. Mengapa tidak? Seperti yang kita bicarakan tadi bahwa setelah kepulangannya ke Korea Selatan yang disebut hangat bak pahlawan timnas Indonesia dan membuktikan dirinya untuk negaranya bahwa STY bukanlah pelatih abal-abal. Seperti yang kita tahu pada tahun sebelumnya Coach Shin adalah orang yang pernah dipermalukan di depan umum. Kala itu saat dirinya setelah selesai menjalani laga Piala Dunia bersama Korea Selatan pada tahun 2018 lalu. Namun pada saat kedatangan ke negaranya Korea, Shin Tae-yong malah dipermalukan di depan umum dengan dilempari berbagai macam benda seperti salah satunya telur. Dan saat ini mereka menyadari bahwa Shin Tae-yong bisa sukses menjadi pelatih meski dengan melatih negara lain yaitu timnas Indonesia. Ya, dari kelolosan timnas Indonesia ke round ketiga yang bersama dengan Korea Selatan. Hal ini mendapatkan potensi menarik bahwa timnas Indonesia tak menutup kemungkinan akan menghadapi timnas Korea Selatan. Hal ini juga diutarakan oleh Shin Tae-yong karena Coach Shin ingin melawan negaranya sendiri yaitu Korea Selatan. Jadi jika terjadi dirinya akan menjadi orang pertama kali yang melawan negaranya sendiri di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 di round ketiga. Saya mengetahui Korea Selatan dengan baik. Saya ingin bertemu negara saya sendiri. Saat saya bertemu Korea Selatan pada Piala Asia U23, menurut saya itu mudah karena saya sebenarnya paling mengenal Korea Selatan. Saya sangat mengenal mereka dan mereka semua pemain timnas Indonesia melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Ucap Shin Tae-yong. Kalau dia ingin sekali di round ketiga ini bertemu kembali dengan Korea Selatan senior. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 제일 잘 안다며. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Shin Tae-yong yang diserbu oleh media Korea dan berhasil diskakmat oleh Coach Shin karena dulunya menjadi pelatih yang dicampakkan serta kali ini menjadi pelatih yang dirindukan. Selamat berlibur, Coach. Ya, selamat berlibur, Coach. Nah, itulah tadi ulasan dari Garuda Aktif ya, channel ya.
di mana Coach Sintayong sekarang menjadi sorotan di media Korea karena berhasil membawa kejayaan kepada timnas Indonesia, ya, melangkah jauh ke round ketiga dan sempat menghentikan langkah timnas U23 Korea Selatan untuk melaju ke Olimpiade yang 10 kali berturut-turut bagi negara Korea Selatan, ya. Bagaimana Coach Sintayong menceritakan kepada awak media Korea bahwa dia sangat dicintai di Indonesia. Banyak orang yang menyanjungnya di Indonesia, meskipun ada beberapa sedikit lah ya yang tidak suka dengan STY di Indonesia ini. Ya mungkin itu karena ada kepentingan di balik itu. Mengapa yang tidak suka kepada STY ini terus memberikan kebencian? Tapi itu tidak masalah ya, karena di balik orang yang tidak suka dengan Coach Sintayong, ya, jauh lebih banyak orang yang mencintai Coach Sintayong di Indonesia ini ya. Dan kita akan berpotensi bertemu dengan Korea Selatan seperti yang diinginkan Coach Sintayong. Kenapa? Karena kita berada di pot paling bawah, pot ke-6 di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, round ketiga ya. Dimana pot ke-6 kita ada Kuwait dan juga saya lupa. Yang jelas kita berpotensi bertemu dengan Korea Selatan di round ketiga ya. Semoga sukses untuk timnas Indonesia dan kita tetap dukung perjuangan timnas Indonesia apapun hasilnya nanti. Yang jelas kita sudah melangkah jauh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan semoga kita terus melangkah sampai menuju ke Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.